Assalamualaikum sahabat hukum. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan oleh tertangkapnya salah satu artis Indonesia yang terjerat kasus narkotika. Ada yang tahu gak sih apa itu narkotika? Sebelum kita simak penjelasan tentang narkotika, mohon like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Narkotika, di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Di sini kita akan membahas beberapa hal terkait narkotika. Di antaranya, 1. Pengertian narkotika. 2. Klasifikasi narkotika. 3. Jenis-jenis narkotika. 4. Dampak dan bahaya narkotika. Terakhir, ancaman pidana penyalahgunaan narkotika. Marilah kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu pengertian narkotika. Narkotika dibahas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Pembahasan selanjutnya adalah klasifikasi narkotika. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu A. Narkotika golongan 1, B. Narkotika golongan 2, dan C. Narkotika golongan 3. Langsung saja kita bahas apa sih narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika golongan 1 terdiri dari 65 jenis. Adapun contoh yang sering disalahgunakan diantaranya ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Kedua, narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika golongan 1 terdiri dari 86 jenis. Adapun contoh yang sering disalahgunakan diantaranya petidin, benzetidin, dan betametadol. Yang ketiga yaitu narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika golongan 3 terdiri dari 14 jenis. Adapun contoh yang sering disalahgunakan diantaranya kodein dan turunannya. Selanjutnya, pembahasan mengenai jenis-jenis narkotika. Beberapa jenis narkotika bisa didapatkan secara alam. Namun ada juga narkotika yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah A. Narkotika jenis alami, B. Narkotika jenis sintetis, dan C. Narkotika jenis semi-sintetis. 1. Narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. 2. Narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian.
Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. 3. Narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Beberapa contoh narkotika bisa dilihat di gambar berikut ini. Pembahasan berikutnya adalah bahaya dan dampak narkotika untuk kehidupan dan kesehatan. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Ada banyak dampak negatif penyalahgunaan narkotika, di antaranya sebagai berikut. 1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. 2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. 3. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. 4. Gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Terakhir adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, karena keterbatasan durasi, pembahasan ancaman pidana penyalahgunaan narkotika akan dibahas dalam video yang berbeda. Terima kasih.